Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Rusal Iswalana, NPM saya 2375882. Di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP V4 Concept. Di sini DHCP V4. Yang pertama ada DHCP V4 Concept. Nah, selanjutnya DHCP V4 Server and Client. Oke, di sini ada Server and Client. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol versi 4 menetapkan alamat IP V4 dan informasi konfigurasi jaringan lain secara otomatis, secara dinamis, karena klien desktop biasanya menjadi bagian terbesar dari node jaringan. DHCP4 merupakan alat yang sangat berguna dan menghemat waktu bagi administrator jaringan. Uh, Server DHCP V4 khusus dapat diskalakan dan relatif mudah dikelola. Namun, di cabang kecil atau lokasi SOHO, router Cisco dapat dikonfigurasikan untuk menyediakan layanan DHCP V4 tanpa memerlukan server khusus. Perangkat lunak Cisco iOS mendukung server DHCP V4 opsional berfitur lengkap. Di sini, klien dapat menyewa informasi dari server untuk jangka waktu yang ditentukan secara administratif. Administrator mengkonfigurasi server DHCP V4 untuk mengatur waktu sewa agar habis pada interval yang berbeda. Waktu sewa biasanya berkisar antara 24 jam hingga seminggu atau lebih. Ketika waktu sewa berakhir, klien harus meminta alamat lain meskipun biasanya diberi alamat yang sama. Ini ada server DHCP server, dia akan mengirimkan IP ke klien juga akan mengirimkan IP. Oke. Selanjutnya ada DHCP V4 Operation. Nah, DHCP V4 bekerja dalam mode client server. Saat klien berkomunikasi dengan server DHCP server, server menetapkan atau menyewakan alamat IP V4 kepada klien tersebut. Klien terhubung ke jaringan dengan alamat IP V4 yang disewa tersebut hingga masa sewa berakhir. Klien harus menghubungi server DHCP V4 secara berkala untuk memperpanjang masa sewa. Mekanisme sewa ini memastikan bahwa klien yang pindah atau mati tidak menyimpan alamat yang tidak lagi mereka perlukan. Saat masa sewa berakhir, server DHCP mengembalikan alamat tersebut ke kumpulan tempat alamat tersebut dapat dialokasikan kembali sebagaimana diperlukannya. Selanjutnya ada step to obtain a lease. Oke. Di sini ada langkah-langkah untuk mendapatkan sewanya. Saat klien melakukan booting atau ingin bergabung dengan jaringan, ia memulai proses. Ada 4 langkah untuk mendapatkan sewa. Yang pertama ada DHCP Discover, yang kedua ada DHCP Offer, ada DHCP Request, dan DHCP Acknowledgement. Yang pertama ada DHCP Discover. Di sini ialah klien memulai proses menggunakan pesan siaran yaitu DHCP Discover dengan alamat MAC-nya sendiri untuk menemukan server DHCP V4 yang tersedia karena klien tidak memiliki informasi IPv4 yang valid saat boot up. Klien menggunakan alamat siaran layer 2 dan layer 3 untuk berkomunikasi dengan server. Tujuan dari pesan DHCP Discover adalah untuk menemukan server DHCP V4 di jaringan. Di sini ada gambar dari DHCP client, would like to request. Sini saya ingin meminta alamat ke DHCP server. Oke, selanjutnya ada DHCP Offer. Ketika server DHCP Offer menerima pesan DHCP Discover, server tersebut mencadangkan alamat IPv4 yang tersedia untuk disewakan kepada klien. Server juga membuat entry ERP yang terdiri dari alamat MAC klien yang meminta dan alamat IPv4 yang disewa dari klien. Selanjutnya ada DHCP Request. Ini ada DHCP Request.
Ketika klien menerima DHCP user dari server, ia mengirimkan kembali pesan DHCP request. Pesan ini digunakan untuk permulaan sewa dan pembaruan sewa. Ketika digunakan untuk asal sewa, DHCP request berfungsi sebagai pemberitahuan atau penerimaan yang mengikat ke server yang dipilih untuk parameter yang ditawarkan dan penolakan implisit ke server lain yang mungkin memberikan penawaran yang mengikat pada klien. Ini banyak jaringan perusahaan menggunakan beberapa server DHCP v4. Pesan DHCP request dikirimkan dalam bentuk siaran untuk menginformasikan server DHCP v4 ini dan server DHCP lainnya tentang tawaran yang diterima. Oke, selanjutnya ada DHCP acknowledgement. Ini ada DHCP acknowledgement atau DHCP pack. Di sini uh, dari terima pesan DHCP request, server dapat memverifikasi informasi sewa dengan ping ICMP dengan alamat tersebut untuk memastikan alamat tersebut belum digunakan. Server akan membuat entry IRP baru untuk sewa klien dan membalas dengan pesan DHCP pack. Pesan DHCP pack adalah duplikat dari DHCP over, kecuali perubahan pada kolom jenis pesan. Ketika klien menerima pesan DHCP pack, ia mencatat informasi, konfigurasi, dan dapat lakukan pencarian ARP untuk alamat yang ditetapkan jika tidak ada balasan ke ARP. Klien mengetahui bahwa alamat IPv4 valid. Oke, selanjutnya ada step on your renewal release. Ini sebelum masa sewa berakhir, klien memulai proses 2 langkah untuk memperbarui sewa dengan server DHCP v4. Maaf, minum dulu sebentar. Yang pertama ada DHCP request. Sebelum masa sewa berakhir, klien mengirimkan pesan DHCP request langsung ke server DHCP v4 yang awalnya menawarkan alamat IPv4. Jika DHCP pack tidak diterima dalam jangka waktu tertentu, klien menyiarkan DHCP request lain sehingga salah satu server DHCP v4 lainnya dapat memperpanjang masa sewa. Yang kedua ada DHCP acknowledgement atau DHCP pack. Saat menerima pesan dari DHCP request, server memverifikasi informasi sewa dengan mengembalikan DHCP pack. Nah, dari sini dia meminta pesan ke DHCP server, dan sini DHCP pack akan mengirimkan acknowledgement ke DHCP client. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya pada modul ke-7, pada bagian yang kedua, ini server Cisco iOS DHCP v4 server. Nah, pada modul ini kita sudah sekarang memiliki pemahaman dasar tentang cara kerja DHCP v4 dan bagaimana DHCP v4 dapat mempermudah pekerjaan kita. Jika kita tidak memiliki server DHCP v4 yang terpisah, pada topik ini akan menunjukkan kepada kita cara mengkonfigurasi router Cisco iOS untuk bertindak sebagai server DHCP v4. Kemudian selanjutnya ada step konfigurasi. Step untuk mengkonfigurasi Cisco iOS DHCP v4 server. Yang pertama, kecualikan alamat IPv4. Kedua, tetapkan nama DHCP v4 full name. Kemudian konfigurasi DHCP 4 full. Nah, pada step 1 kita mengecualikan IPv4 address dengan cara IP DHCP include address, low address atau high address. Nah, salah satu atau rentang alamat dapat dikecualikan dengan menentukan alamat rendah dan alamat tinggi dari rentang tersebut. Alamat yang dikecualikan haruslah alamat yang ditetapkan ke router, server, printer, dan perangkat lain yang telah
atau akan dikonfigurasikan secara manual. Kita juga dapat memasukkan beberapa perintah beberapa kali. Dan yang kedua, step yang kedua, define a DHCP v4 full name. Nah, pada contoh kita diberikan pada contoh perintah happy DHCP full membuat kumpulan dengan nama yang ditentukan dan menempatkan router dalam mode konfigurasi DHCP v4. Diidentifikasi oleh from router DHCP config. Nah, ini dia. Seperti ini caranya. Happy DHCP full name. Kemudian yang ketiga, mengkonfigurasi Kemudian yang ketiga, mengkonfigurasi full DHCP v4. Nah, the address pool dan default gateway router harus dikonfigurasi. Kita menggunakan perintah network untuk menentukan rentang alamat yang tersedia. Gunakan perintah default router untuk menentukan router gateway default. Biasanya gateway adalah interface LAN router yang paling dekat dengan perangkat lain. Satu gateway diperlukan, tetapi kita dapat mencantumkan hingga 8 address jika ada beberapa gateway. Perintah DHCP v4 lainnya bersifat opsional, misalnya IPv4 server DNS yang tersedia untuk klien DHCP v4 dikonfigurasi menggunakan perintah DNS server. Perintah domain name digunakan untuk menentukan nama domain. Durasi sewa DHCP v4 dapat diubah menggunakan perintah list. Nilai sewa default list value adalah 1 hari. Comment is used to find my okay. Nah, ini ya beberapa komennya untuk mendefine address pool menggunakan network, kemudian default router atau gateway ini, DNS ini. Nah, kemudian yang ketiga, contoh konfigurasinya. Nah, contoh ini menggunakan konfigurasi untuk membuat R1 server DHCP v4 untuk LAN 110.024 LAN. Nah, seperti ini ya. Seperti ini contohnya. Kemudian yang keempat, DHCP verification command atau DHCP perintah verifikasi DHCP. Nah, berikut adalah perintahnya yaitu show running config section DHCP untuk menampilkan DHCP v4 yang telah dikonfigurasi pada router. Kemudian yang kedua ada show IP DHCP binding untuk menampilkan daftar semua peningkatan IPv4 ke MAC address yang disediakan oleh layanan DHCP v4. Kemudian yang ketiga, show IP DHCP server statistik untuk menampilkan informasi mengenai jumlah pesan DHCP v4 yang telah dikirimkan dan terima. Yang kelima, verifikasi DHCP v4 telah beroperasi. Topologi yang ditunjukkan pada gambar ini digunakan dalam contoh output. Dari contoh ini, router 1 telah dikonfigurasi untuk menyediakan layanan DHCP v4. Nah, pada versi 1 ini belum dinyalakan dan oleh karena itu tidak memiliki alamat IP address. Kemudian ini beberapa step-stepnya. Yang pertama, verifikasi DHCP v4. Kita menggunakan show running config section DHCP untuk menampilkan DHCP v4 yang telah terkonfigurasi di router 1. Kemudian yang kedua, verifikasi DHCP v4 binding
untuk mendisplay atau menampilkan list dari semua IPv4 MAC address. Address to MAC IPv4 ke MAC address binding by DHCP4 service. Yang ketiga, DHCP statistik. Pada output show IP DHCP server statistik ini digunakan untuk memverifikasi pesan yang telah diterima atau dikirim dari router. Nah, perintah ini mendisplay atau menampilkan count information terutama nomor dari DHCP-v4 pesan DHCP-v4 yang telah terkirim dan diterima. Kemudian yang keempat, verify DHCP client achieve IPv4. Parameters is known example because that was connected to the network segment is automatically retrieve a DNS suffix, IPv4 address, subnet mask, default gateway, and DNS server address from the pool. DHCP. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi DHCP-v4. Nah, kita yang pertama kita melakukan IP DHCP include address. Nah, berikut adalah IP. Yang pertama ada IP server. Kemudian sorry. Yang pertama ada IP ini ya, default ke IP include address DHCP pool 2 network DNS server domain name and kemudian yang pada modul yang ketujuh disable the Cisco IOS DHCP server. Layanan DHCP diaktifkan secara default untuk menonaktifkan layanan. Gunakan perintah no service DHCP global configuration mode. Gunakan perintah service DHCP global configuration mode untuk mengaktifkan kembali proses server DHCP-v4 seperti yang ditujukan pada contoh. Nah, menghapus pengaitan DHCP atau menghentikan dan memulai ulang layanan DHCP dapat mengakibatkan alamat IP duplikat ditetapkan secara sementara pada jaringan. Oke, kemudian yang ke-8 DHCP-v4 relay. Dalam jaringan hierarkis yang kompleks, server perusahaan biasanya terletak di pusat. Server ini dapat menyediakan layanan DHCP, DNS, TFTP, dan FTP untuk jaringan tersebut. Lain jaringan biasanya tidak berada di subnet yang sama dengan server-server tersebut untuk menemukan server yang menerima layanan. Nah, pada gambar visi 1 mencoba memperoleh alamat IPv4 address untuk menggunakan pesan siaran atau using broadcast message. Dalam skenario ini R1 tidak dikonfigurasikan. Sebagai server DHCP-v4 dan tidak meneruskan broadcast. Karena server DHCP-v4 berada di jaringan yang berbeda. Visi 1 tidak dapat menerima alamat IP menggunakan DHCP. R1 dikonfigurasikan untuk meneruskan pesan DHCP-v4 ke server DHCP-v4.
Berikut adalah perintah-perintah eh, untuk memperbarui config release, renew. Oke, helper address configurasi will this discuss R1 to relay the HTML broadcast as shown the example. Service retrieve from PC1 configured to relay the HTTP4 address to the DHCP server. So IP interface. Nah, ini sudah ya, IP config all. Ini menampilkan IP yang ada pada PC. Kemudian other service broadcast relay. Nah, DHCP bukan satu-satunya layanan yang dapat dikonfigurasi untuk diteruskan ke oleh router. Secara default, perintah IP helper address meneruskan 8 layanan UDP. Nah, yang pertama port 37 yaitu time, kemudian port 349 TACACS, port 53 DNS, port 67 DHCP server, port 568 DHCP client, 69 TFTP, 137 NetBIOS name service, 138 NetBIOS datagram service. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ya tentang penjelasan pada bagian konfigurasi DHCP versi 4, yaitu pada sisi klien. Nah, pada sebab 7.3.1 ini kita bakalan mengkonfigurasi router Cisco ya, dapat dikonfigurasi untuk bertindak sebagai sisi klien DHCP versi 4. Nah, seperti komputer klien pada umumnya, dalam beberapa kasus seperti yang ada pada suatu kantor-kantor kecil atau kantor yang bercabang. Nah, router ini perlu dikonfigurasi sebagai klien DHCP untuk menerima konfigurasi alamat IP dari ISP. Nah, beberapa dari itu dapat menggunakan perintah IP address DHCP ya. Nah, perintah ini bertujuan untuk mengkonfigurasi interface Ethernet pada router ya, pada router ini agar dapat berfungsi sebagai klien DHCP versi 4. Nah, perintah ini juga akan memungkinkan interface router itu menerima alamat IP secara dinamis dari server DHCP ISP seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti gigabit Ethernet 0/0/1 ini pada router ya dikonfigurasi untuk menerima alamat IP dari jaringan ya, dari jaringan ISP dengan range itu sekitar 209.165.201.0. Nah, interface ini akan menerima informasi IP ini secara otomatis seperti itu dari saya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah contoh konfigurasinya ya. Nah, di sini kita bakal masuk pada mode konfigurasi interface ya, interface gigabit 0/0/1. Kita langsung bentuk perintah IP address DHCP. Lalu jangan lupa kita no shutdown kan, agar itu dinyatakan aktif ya. Aktifkan. Nah, setelah router ini kita konfigurasi, nah router akan menerima alamat IP dari server DHCP ISP. Nah, dan juga dapat menyimpan informasi tersebut. Nah, pada contoh ini ya, kita menggunakan perintah show IP interface gigabit 0/0/1 ini untuk kita melihat nih informasi dari interface gigabit 0/0/1 ini bagaimana sih. Nah, di sini terdapat informasinya yaitu line protokolnya sudah up, terus tuh internet addressnya berapa, broadcast addressnya berapa, seperti itu.
Oke, selanjutnya yaitu pada bagian home router DHCP versi 4 client. Nah, sebagian besar ya, router di rumah ataupun router untuk pengguna di rumahan itu sudah diatur secara default untuk menerima informasi alamat IP versi 4 dari ISP secara otomatis. Nah, pada konfigurasi one ya, itu sudah di default dari routernya. Nah, jadi sudah di setel automatic configuration DHCP mode. Nah, mode ini itu memungkinkan router berfungsi sebagai client ya DHCP versi 4. Sehingga memudahkan pengguna untuk langsung menghubungkan router ke modem DSL ya, atau tanpa kabel tanpa perlu konfigurasi tambahan seperti itu. Nah, di sini sudah diatur ya pada bagian setup ya, pada tampilan contoh seperti ini. Nah, kita tes dengan kita gunakan mode automatic configuration DHCP untuk melakukan otomatisasi atau melakukan pengguna tersebut otomatis menerima alamat IP-nya tanpa menggunakan kabel-kabel lagi seperti itu. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari modul 7 dari kelompok saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.